Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kakak-kakak di kelas 6? Baiklah, kali ini kita akan belajar akidah. Babnya adalah bab pembelajaran 3 ya, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam yang harus kita yakini. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Contoh-contoh qada ya, qada Kak ya, nanti qadar ada penjelasan lain. Contoh-contoh qada antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Yang kedua yaitu kematian pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kematian pasti datang dan kita tidak tahu pastinya kapan, hanya Allah lah yang tahu karena kita semua adalah milik Allah. Yang ketiga adalah bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Hikmah qada yaitu seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Selanjutnya, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Selanjutnya, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua kita. Tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan yang padat kendaraan. Jadi hati-hati ya, kalau ada lampu merah ya berhenti ya, kalian sudah paham lah itu ya. Lampu kuning harus hati-hati, kalau lampu hijau ya pasti melaju jalan. Selanjutnya adalah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Tugas yang diberikan oleh ustadz-ustadzah di sekolah. Kalau diberikan tugas ya harus dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan tepat waktu ya. Selanjutnya santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun kalian berada. Nah, sekarang macam-macam takdir Kak. Takdir ini dibagi menjadi dua macam. Di antaranya adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq merupakan takdir yang masih digantungkan kepada usaha manusia, yaitu ikhtiar. Ya, takdir mu'allaq merupakan takdir yang masih digantungkan pada usaha atau daya ikhtiar makhluk hidup. Ya. Contohnya, seseorang ingin mempunyai harta yang melimpah, cerdas dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari takdir mu'allaq. Nah, ada lagi ayat ya, An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Yang artinya dan bahwasanya seseorang ini tidak memperoleh selain apa yang diusahakan, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan yang sempurna. Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 4. Nah, sekarang tadi kan takdir mu'allaq, sekarang adalah takdir mubram ya. Takdir mubram merupakan takdir yang udah nggak bisa diubah-ubah lagi oleh makhluk. Meskipun makhluk itu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah kematian, ya. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya dan tiap-tiap umat mempunyai, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat juga memajukannya. Itu dalilnya Quran surah Al-A'raf ayat 34.
seorang muslim yang yakin dan percaya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mempunyai tingkat ketaatan yang tinggi. Nah, qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia dan ikhtiar. Seperti kisah ikhtiar Maryam. Ya, Maryam itu siapa, Kak? Maryam adalah banyak nama-nama Maryam ya. Salah satunya adalah beliau adalah tokoh wanita yang suci, ya. Beliau adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Tapi ini Maryam beda ya. Nah, saya bacakan lagi. Seperti kisah ikhtiar Maryam yang gigih berlatih pidato misalkan, akhirnya membuahkan hasil menjadi juara pertama pidato dalam kegiatan lomba keterampilan agama Islam. Nah, ikhtiar artinya usaha. Nah, usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bisa bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Ya, keberhasilan usaha tergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita ya. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri serta mengejar cita-cita kalian ya. Kesuksesan tidak datang sendiri tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya kita ingin menjadi anak yang harus ikhtiar atau belajar dengan giat. Makanya kakak semangat ya, walaupun belajar di rumah ya daring, tetap harus semangat dong ya, dan berdoa terus supaya kita bisa tetap muka ya kak ya. Oke, lanjut ya. Kita wajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan ya. Oke, berikut contoh-contoh qadar ya. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Selanjutnya, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena dia ramah dan suka menyapa kepada siapa saja dan tidak memilih-milih. Yang selanjutnya, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori'-qori'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi, harus dengan usaha yang gigih. Baik, hikmah iman kepada qada dan qadar itu melatih seseorang menjadi orang yang giat, berusaha dan tidak cepat putus asa ya. Jangan putus asa kak ya dari rahmat Allah. Menghindarkan dari sifat sombong, menenangkan jiwa, membiasakan diri berbuat sabar dan bertawakal kepada Allah. Melatih diri ya buat lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah ya. Tadi melatih diri buat lebih bersyukur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kak ya untuk materi akidah, beriman kepada qada dan qadar ya. Untuk selebihnya kakak bisa pahami itu ya, dibaca bukunya lebih dalam, bisa cari artikel lagi, kalian bisa browsing ya apa sih itu qada dan qadar, dan kalau bisa kita amalkan dalam sehari-hari. Baik, itu saja dari ustazah ya. Silakan difahami betul apa maknanya qada dan qadar itu. Tadi ada dua takdir ya, mu'allaq dan mubram. Ya, kalau mu'allaq itu sudah tidak bisa diubah. Nah, kalau mubram bisa diubah dengan usaha dan ikhtiar kita. Baik, begitu saja dari ustazah. Itu ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.